Jangan sampai kita kecolongan anginnya Indonesia ini, Bapak Ibu. Ini angin ada duitnya, Bapak Ibu. Ya, udara ini ada duitnya. Kenapa? Anda bilang rumah saya nggak pakai Internet of Things. Ini peluang kita, Bapak Ibu. Ini peluang kita. Jadi Bapak Ibu, saya dapatkan satu mitra dari Amerika. Mereka punya investor besar, membagikan alat, ya, alatnya ini modem iHub hotspot, dibagikan ke rumah-rumah buat mitra-mitra yang mau, ya. Buat apa? Karena mereka punya visi mau membangun jaringan Internet of Things terbesar di dunia. Kalau alatnya dijual, lebih lambat Bapak Ibu distribusinya. Ya kalau di Amerika dijual awalnya. Tapi sekarang ada investor yang tertarik untuk mengembangkan jaringan ini sehingga kita dimodalin sama investornya Bapak Ibu. Ya, dimodalin kenapa? Mereka punya kepentingan nggak? Punya kepentingan, mereka cari untung Bapak Ibu. Terus kenapa mereka mau untung, kita dikasih gratis? Ya sama Bapak Ibu pertanyaannya kayak Gojek, ngapain dulu kasih bonus ke pengemudi, ngasih bonus ke penjual makanan, ngasih bonus diskon ke pembeli, jual rugi kan? Itu bukannya bodoh Bapak Ibu, bukan sosial juga, itu bisnis. Kalau zaman dulu perusahaan itu pasang iklan di TV, duit itu lari triliunan ke TV. Sekarang namanya user experience. Ya. User experience ini Bapak Ibu, ini adalah untuk menciptakan pengalaman bagaimana kita mendapat keuntungan dari layanan yang disajikan. Orang belum tahu Gojek, belum tahu OVO. Ya Gojek harus keluar biaya iklan, kalau iklan ke TV orang nggak mengalami. Akhirnya untuk user experience dibagikan keuntungannya untuk penjual, pengemudi, dan pembeli. Nah untuk user experience di IoT, alatnya ditalangi sama perusahaan, dibagikan untuk mitra-mitra, begitu dicolokin, sinyalnya keluar, jaringan infrastrukturnya terbentuk Bapak Ibu. Waktu infrastruktur terbentuk, maka layanan IoT-nya akan mengikuti. Akan tercipta layanan-layanan yang sekarang belum ada. Ya, kalau di perdagangan Bapak Ibu, itu namanya trade follow the ship. Ya, jadi di perdagangan itu ada dua model. Ship follow the trade atau trade follow the ship. Ya. Kalau trade follow the ship itu kapalnya ada dulu, baru ada perdagangan. Kalau ship follow the trade, kapalnya disediain dulu, perdagangannya ngikut. Ya, kalau ship follow the trade itu ada perdagangannya, sudah ada demand-nya, baru kapalnya datang untuk ngambil barang. Ya. Nah, di IoT ini Bapak Ibu yang kita mau buat, infrastrukturnya kita buat dulu, nanti banyak layanannya yang ikut. Layanannya nggak mungkin ada kalau jaringannya belum ada. Ya, jadi layanan ini adalah kapalnya, jaringan ini adalah kapalnya, ya, ship-nya. Layanan-layanan IoT-nya itu adalah trade-nya. Ini namanya trade follow the ship. Kita bikin dulu kapalnya, jaringannya kita bikin dulu. Ya. Dan jaringan ini nggak bisa ditumpuk Bapak Ibu. Kalau investor punya uang banyak, dia tumpuk di satu gedung, dia nggak bisa. Ya, nggak bisa. Namanya jaringan harus tersebar. Kalau bikin jaringan BTS, itu mahal. Dan itu udah ada, yaitu punya operator seluler. Sekarang, gantinya BTS, dijadiin perangkat gedenya cuma sejengkal, 20 cm, ya. Seperti modem WiFi di rumah Anda. Tapi ini jangkauannya jauh, 200 kali lebih jauh dari HP, dari WiFi biasa, ya. Nah, sehingga kalau sekarang ada ribuan orang di satu kota, itu akan membentuk jaringan yang sangat rapat jaringannya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita di Indonesia ini, Bapak Ibu, kenapa saya sosialisasikan dengan seminar-seminar seperti ini? Jangan sampai kita kecolongan anginnya Indonesia ini, Bapak Ibu. Ini angin ada duitnya, Bapak Ibu, ya. Udara ini ada duitnya. Ada nilai ekonominya udara ini. Ya. Ini ilmu gaib Bapak Ibu. Jadi selamat buat Bapak Ibu yang baru dengar pelajaran ini hari ini karena kurikulumnya yang buat saya. Ya. Udara ini ada duitnya. Bisa dijual. Ya sebagai oksigen bisa dijual oksigennya.
Tapi sebagai gelombang radio itu juga bisa dijual. Jangan sampai gelombang radio di Indonesia, uangnya lari ke Malaysia, uangnya lari ke Australia, uangnya lari ke Singapura. Jadi kalau di antara Bapak Ibu ada yang join iHub dengan member luar negeri, Bapak Ibu sebaiknya Anda cari sponsor dari Indonesia, ganti Bapak Ibu akun Anda pakai linknya Indonesia. Kenapa? Supaya uangnya berputar di Indonesia. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi kita hari ini Bapak Ibu, kita bicara tentang arti dari kemerdekaan itu sendiri. Arti dari kedaulatan darat, laut, udara. Dan di udara ada gelombang radio. Jadi kita sekarang bicara kedaulatan gelombang radio itu harus kembali nilai ekonominya ke rakyat Indonesia. Ini kita nggak bicara kedaulatan udara yang urusannya TNI Angkatan Udara, bukan. Ya, kalau keamanan udara kita supaya nggak dicuri dengan pesawat lain dari negara lain itu urusan Angkatan Udara. Kalau angkasanya Indonesia, kita udah nggak tahu satelit negara mana yang taruh di atasnya. Itu sudah pencurian juga. Ya. Tapi Bapak Ibu, sekarang kita bicara gelombang radio. Ya, jadi gelombang radio ini kita kembalikan Bapak Ibu ketika ada peluang seperti iHub ini, Anda belajar hari ini, setelah ini Bapak Ibu Anda referensikan mitra-mitra Anda, kita buat People's Network, jaringan rakyat, ya, kita gotong royong bikin jaringan rakyat yang terbesar di dunia Bapak Ibu. Ya sekarang sih Amerika udah besar juga Bapak Ibu ya, memang Amerika penduduknya lebih banyak juga dari Indonesia, mereka belajar duluan, tapi kalau Amerika nomor 1 ya kita paling nggak nomor 3 atau nomor 4 lah Bapak Ibu. 5 besar dunia, setuju ya? 5 besar dunia Bapak Ibu. Ya. Jangan biarkan kecurian lagi ke luar negeri. Caranya gimana Bapak Ibu? Kalau dipakai adanya IoT ini, orang Malaysia buka titik di Jakarta. Orang Filipina buka titik di Gorontalo di Manado. Orang Singapura buka titik di Batam. Ya, buka titik hotspot Bapak Ibu. Udah duitnya ke mereka. Ya, Bapak Ibu harus belajar dari Bali. Ya, ini saya intronya agak panjang, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, ini training soalnya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar dari Bali. Kelihatannya di Bali banyak perhotelan. Ya Bapak Ibu. Banyak hotel-hotel, banyak resort. Tapi kebanyakan punya orang asing. Ketika terjadi pandemi Corona, wisatawan tidak datang ke Bali. Ternyata Bapak Ibu, banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Bali yang mengalami kesulitan ekonomi karena kenapa? Ya kalau wisatawan berkurang, memang nggak ada transaksi yang besar, tapi masalahnya duitnya kemana yang kemarin-kemarin? Ternyata duit dari pariwisata yang kemarin-kemarin sebelum pandemi Corona Bapak Ibu, 75% keuntungannya lari keluar Indonesia. Jangan sampai Bapak Ibu itu terjadi lagi. Kemarin-kemarin mungkin rekan-rekan kita di Bali, Pemda Bali cuma mau berpikir yang penting bangun deh, duitnya dari mana terserah, yang penting ini dibangun. Kalau miliknya orang asing Bapak Ibu, kelihatannya ada uang masuk ke Bali lewat wisatawan, ternyata untungnya 75% keluar negeri, ketika terjadi pandemi pacak klik Bapak Ibu. Banyak orang yang mau hidup dari pariwisata nggak pegang uang lagi. Harusnya kalau itu milik bangsa kita sendiri, asetnya punya kita, masih pegang uang, ya. Jadi kalau pacaklik masih pegang tabungan. Nah, jadi idenya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, idenya seperti itu. Kenapa kita kembangkan iHub ini? Jangan sampai orang luar negeri buka titik dia dapat duitnya. Karena Bapak Ibu hanya dengan menempatkan hotspot iHub ini di rumah Anda, di tempat usaha Anda, di kantor Anda mendapat reward, yaitu cryptocurrency Helium. Ya. Dan cryptocurrency Helium ini harganya naik terus Bapak Ibu. Hari ini sudah akhir Juli 200.000. Hari ini sudah 300.000 lebih Bapak Ibu harganya. Ya. Kalau Anda beli 100 unit, harganya 30 juta. Daripada Anda keluarkan 30 juta beli 100 unit, Anda bisa hasilkan 100 unit mungkin setiap bulan atau 2 bulan sekali dengan mining. Cara miningnya pasang iHub hotspot di rumah Anda. Oke? Jadi demikian penjelasannya, sudah lengkap Bapak Ibu ya.
Jadi presentasinya nggak pakai slide. Atau mau pakai slide Bapak Ibu? Oke ya, jadi itu penjelasan yang tanpa slide. Penjelasannya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah heran kalau alat ini diberikan gratis. Bapak Ibu bayar ongkos kirim. Jangan ada yang nanya lagi ongkos kirim. Saya sudah jawab di depan. Ya, Bapak Ibu alatnya sudah dikasih. Ini alat harganya 12 juta. Ya, sudah dikasih. Ongkos kirim itu nggak seberapa. Jangan ditanya lagi. Ya, kalau yang nggak mau bayar ongkos kirim, nggak usah diklaim barangnya. Karena Bapak Ibu yang tidak mau bayar ongkos kirim, saya nggak ngusir Anda. Anda kalau keberatan bayar ongkos kirim, nggak usah dikirim barangnya. Anda tetap punya akun Anda bisa mereferensikan teman-teman Anda. Kalau dari teman-teman Anda ada yang pasang hotspot, Anda sebagai sponsornya, meskipun tidak punya alat karena nggak mau bayar ongkos kirim, Anda tetap dapat bonusnya. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda nggak punya alatnya, cuma punya akun, tapi mereferensikan teman-teman. Pada waktu di jaringan Anda ada yang mining, Anda dapat bonusnya. Setuju? Ya? Karena udah dikasih gratis, masih banyak yang keberatan ongkos kirim. Bapak Ibu, janganlah berjiwa susah Bapak Ibu. Kondisi boleh susah, tapi jangan berjiwa susah. Ya. Hari ini terang-terangan Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu untuk bermental wirausahawan. Saya doktor Bapak Ibu S3. S1 saya elektro dari Universitas Indonesia. Sekarang saya mengajar profesor, termasuk profesor di FTUI. Saya ajar karena kurikulum digital ekonomi belum ada saya yang buat pertama. Saya mengajar ke seluruh dunia Bapak Ibu, sampai ke Jepang, sampai ke Rusia. Ya, nah jadi Bapak Ibu, saya nggak pernah kerja di kantor. Ya, dari masih mahasiswa saya sudah punya PT. Dan saya selalu bekerja mandiri. Jadi untuk Bapak Ibu semua di sini ada 368 orang. Apapun kondisi Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu yang penting berjiwa wirausaha, pantang menyerah. Bapak Ibu nggak apa-apa pegawai negeri, Bapak Ibu is okay kerja di kantor, ya karena sekarang pegawai negeri juga boleh punya usaha, ya. Yang penting berusaha dengan halal dan profesional Bapak Ibu, ya. Dan kalau Bapak Ibu sekarang kondisinya lagi banyak utang, Bapak Ibu jangan menyerah, tetap maju ya Bapak Ibu. Belajar terus, karena untuk sukses itu modalnya cuma, rumusnya itu Bapak Ibu, gagal tambah satu. Satu apa? Tambah satu kali bangkit. Gagal 50 kali, yang ke-51 Bapak Ibu bangkit. Ya. Jadi Bapak Ibu, caranya untuk maju seperti itu. Karena kenapa? Indonesia perlu lebih banyak wirausahawan Bapak Ibu. Di Taiwan itu wirausahawannya lebih dari 80%. Orang yang kerja di perusahaan lain itu cuma 20%. Di Indonesia wirausahawannya itu di bawah 10% Bapak Ibu. Sangat sedikit sekali. Ya, jadi Bapak Ibu yang bisa terjangkau oleh pesan saya sekarang 372 orang. Bapak Ibu berjiwalah wirausahawan. Belajar step by step ya. Kalau di Amerika sekarang lagi ada reality show Bapak Ibu. Ya, namanya adalah Uncovered Billionaire. Jadi bilioner yang tersembunyi. Ya, mereka ini cuma dimodalin uang $100, ditaruh di satu kota baru. Mereka harus bisa survive dari cara makan, tinggal, ya minta tolong orang, lobby orang kanan kiri cari kenalan baru. Dalam waktu 90 hari mereka harus bisa bikin perusahaan yang omsetnya $1 juta. 90 hari Bapak Ibu, 90 hari. Ya, bukan setahun. Itu reality show di Amerika. Nah, sekarang Bapak Ibu, reality show kita adalah Bapak Ibu sekalian, ya, take action, ajak teman-teman, bikin omset. Anda kalau mau ratusan miliar, mau 1 triliun juga bisa, nanti ada ilustrasinya dengan I Have Global. Oke?